Selamat siang buat kita semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelompok pertahanan dalam sepak bola dari kelas 12 Men 7. Pada video kali ini, kami akan mempraktekkan bagaimana pertahanan dalam sepak bola. SMA Negeri 2 Balige. Sepak bola merupakan contoh permainan bola besar yang dilakukan secara beregu dengan melibatkan dua tim di lapangan. Dalam aturan resmi Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional atau IFAB, jumlah pemain inti sepak bola dalam satu regu ialah 11 orang, termasuk satu anggota tim sebagai penjaga gawang. Tujuan permainan sepak bola adalah mencetak gol dan meraih kemenangan. Selain efektif saat menyerang, sebuah tim juga harus memiliki pertahanan yang tangguh. Taktik pertahanan atau defense merupakan hal penting dalam sepak bola dan harus dilakukan dengan tepat, karena taktik pertahanan diartikan sebagai satu siasat yang bertujuan untuk menahan serangan lawan. Pola yang diterapkan dalam permainan sepak bola bertujuan untuk menghalau dan mempertahankan gawang dari serangan lawan sehingga tidak terjadi gol, dan disebutlah itu sebagai pola pertahanan. Pola pertahanan bisa dijalankan secara perorangan atau individual maupun kelompok ataupun tim. Di sini kami akan menampilkan dua pola pertahanan sepak bola, yaitu zone marking defense dan man-to-man defense. Bentuk strategi atau teknik bermain sepak bola yang menerapkan pola pertahanan dengan penjagaan daerah permainan disebut zone marking atau space covering. Strategi atau taktik bermain sepak bola berupa zone marking berarti menempatkan setiap pemain untuk bertugas menjaga anggota tim lawan yang berada di sekitar posisinya. Cirinya zone marking yaitu pola pertahanan permainan sepak bola dengan bertahan di daerahnya sendiri dengan cara membentuk formasi. Cara bertahan dengan sistem zone marking dikembangkan oleh pelatih asal Italia, Arrigo Sacchi, dengan menyebut 4 bagian permainan sebagai acuan utama. 4 acuan penting sistem pertahanan zone marking menurut Arrigo Sacchi adalah posisi bola, permainan lawan, pemain lawan, adanya ruang terbuka. Unsur tersebut membuat taktik bermain sepak bola yang menerapkan pola pertahanan dengan penjagaan daerah permainan, zone marking bisa berjalan dengan baik. Kelebihan dari zona marking adalah pola pertahanan daerah memungkinkan tim untuk menutupi area yang lebih luas dengan lebih sedikit pemain, sehingga mempersulit lawan untuk menemukan celah. Kemudian, kelemahan dari zona marking adalah daerah perbatasan antar zona menjadi sangat rawan. Apabila pemain lawan menggiring bola di daerah perbatasan antara dua zona, sering terjadi lempar tanggung jawab karena salah paham. Man-to-man marking adalah pola pertahanan 1 lawan 1 yang mengharuskan setiap pemain bertahan menjaga atau menempel pada suatu pemain penyerang sesuai dengan posisinya. Artinya, tiap pemain memiliki tugas untuk mengawasi serta menjaga pemain lawan agar serangan yang dilakukan bisa dihadang dan melakukan serangan balik. Taktik pertahanan man-to-man bisa juga disebut dengan taktik perorangan, yaitu siasat yang dilakukan oleh seorang pemain dalam menggunakan kemampuan baik fisik, teknik, dan mental, dan hal itu dilakukan dengan proses yang cepat untuk menghadapi masalah yang terjadi dalam pertandingan. Contohnya itu, bek tengah atau gelandang bertahan akan menempel pada striker atau penyerang tengah lawan. Kemudian, bek sayap akan menempel pada penyerang sayap atau winger dari tim lawan. Selanjutnya saya akan membahas kelebihan dan kekurangan dari pola pertahanan man-to-man marking. Untuk keunggulannya, yang pertama, pembagian tugas antar pemain menjadi jelas serta pemain bisa lebih berkonsentrasi dengan membaca dan melihat teknik serangan lawan. Nah, untuk kekurangannya, yaitu alur permainan sepak bola dikendalikan oleh tim lawan serta pertahanan akan rapuh jika pemain lawan unggul dalam man marking.